Sahabat Ruang Diri, kembali bersama kita semua dengan tema Quarter Life Crisis. Kalau kemarin saya bicara dengan Lupita Agra Divina, sekarang saya juga ada Dilan Arga. Apa yang akan kita bicarakan tentang Quarter Life Crisis? Tentu saja terkait dengan masa-masa galau semasa remaja. Jadi jangan lewatkan dan tonton terus video ini sampai habis. Nah, sahabat Bahtera, ini adalah ngobrol santai saya bersama Lupita dan Dilan. Kalau Lupita ini walaupun katanya sekarang tidak tertarik terjun ke dunia politik, walaupun kuliahnya di ilmu pemerintahan, dan Dilan dulunya aktif bikin video di YouTube, bikin vlog, tapi sekarang berhenti. Nah, entah kenapa, nanti kita tanya apakah itu semua karena kegalauan mereka berdua. Nah, Lupi sama Dilan kan semuanya sudah kuliah sekarang. Nah, kemarin Papa sudah tanya ke Lupi tentang kegalauan. Nah, kan kamu sekarang kuliah tapi gagal kos. Kalau Lupi kan sudah punya pengalaman kos, kan sekarang kamu kos gagal karena kuliahnya online. Nah, karena nggak kos, kira-kira ada harapan yang nggak terpenuhi kan? Udah bayangin kan, wah besok mau kuliah terus mau kos, mau hidup sendiri gitu, ternyata nggak, itu kecewa nggak? Kecewa, mungkin kecewanya itu tuh nggak punya lingkungan baru sama temen-temen baru juga, terus nggak yang bisa kayak kalau kata orang-orang kalau ngekos itu bisa pulang malam, bisa party gitu. Loh, emangnya di rumah nggak bisa pulang malam? Dia buktinya dia pulang malam terus. Bisa, cuma kalau misalkan di kos itu tuh nggak ada pikiran kayak oh, di rumah tuh ada ortu, jadi kayak takutnya ngeganggu kalau misalkan pulang malam terus udah tidur gitu. Kalau apalagi kalau misalkan pintunya suka dikunci kan harus ngegedor-gedor kan ngeganggu. Tapi kalau misalkan kos kita punya kunci sendiri, bisa ngapain aja gitu. Nah, kalau di rumah takut kalau bohong ketahuan. Nah, coba kalau kamu dulu ngekos, kamu pulangnya jam berapa? Bisa jam 1, jam 2, kadang nggak pulang. Ngapain kalau nggak pulang? Di kos temen. Kadang kan lebih asik kalau ada temennya gitu kan. Kadang di kos Salma atau di kosnya di kamar Vina atau kamar Rora. Kan aku sekos tuh kan berempat sama teman aku dekat. Nah, kamu kebayangin nggak yang paling kamu takutkan kalau kamu jauh dari orang tua itu apa kalau kos? Nggak bisa ngebantu mama papa. Nggak, tapi ini beneran, aku tuh ngerasa di rumah itu yang cuma bisa diandelin aku, karena mama papa kalau misalkan apa-apa minta tolongnya ke aku, pasti yang diingat aku. Jadi aku ngerasa kalau misalkan aku jauh, nanti kalau seandainya aku di kos, aku nggak bisa mantau mama papa, nggak bisa ngejaga mama papa kalau misalkan kenapa-napa di rumah. Kayak ada plus minus ya. Kalau dia mungkin iya kalau disuruh-suruh langsung, tapi yang paling punya common sense dan paling pinter tuh kayaknya di rumah tuh aku. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, iya, apa coba? Semuanya gitu. Kayak misal kalau misalkan papa mama sakit, dia kalau disuruh sama papa A B C, oke mau, tapi harus sesuai dengan instruktur papa, nggak sesuai nalarnya dia sendiri. Nah, sekarang gini, kalau kos kan tentunya kan jauh dari orang tua. Nah, kalau Lupi kan udah punya pengalaman jauh dari orang tua. Dilan kan belum punya pengalaman, gagal kan? Gagal. Udah, loh, aku perpisahan waktu SMP itu 1 minggu di Surabaya. Itu termasuk. Beda. Tapi itu udah bisa jadi dasar aku bisa hidup sendiri, karena waktu itu mama tuh ngasih aku uang jajan itu 3 kan untuk 1 minggu, 3 juta. Tapi aku cuma bisa, aku berhasil pakai itu cuma 500.000 dalam 1 minggu. Itu pun digunain untuk beli oleh-oleh mama. Dari sekolah juga makan pagi udah disediain, makan sore udah disediain. Jadi aku nggak perlu yang jajan konsumtif, beli ini beli itu. Jadi aku ngerasa aku kalau hidup sendiri pun nanti bisa, karena aku bisa memanajemen diri aku sendiri. Nah, sekarang kalau jauh dari orang tua, Lupi kan sekarang sudah di sini karena sudah nggak kos kan, di rumah terus, otomatis kan Dilan juga ada di rumah terus. Kira-kira kalau masa-masa kalian ini yang diharapkan orang tua itu seperti apa sih? Gitu.
Ngertiin anaknya. Iya, ngerti kalau kita di rumah itu bukan berarti kita lagi liburan. Kayak ada Kenapa tuh liburan? Iya, maksudnya kadang mama sama papa kalau misalkan kita di rumah kayak akhirnya nggak ngapa-ngapain. iya nggak ngapa-ngapain padahal ada kerjaan Ada sendiri kerjaan. gitu. Kalau mau di ngertiin, belajar ngertiin kita juga. Kadang kalau orang tua itu kan maunya di ngertiin, terus kayak selalu ngungkit hal-hal yang kayak menurut aku tuh sebenarnya udah kewajiban orang tua. Kayak misalkan yang pertama kita udah nyekolahin kamu dan segala macam. Nah itu kan tanggung jawab sebagai orang tua. Memang kan pilihan gitu. Udah punya anak ya berarti harus bertanggung jawab untuk ngebesarin, nyekolahin gitu. Itu adalah sesuatu yang menurut aku bukan apple to apple yang bisa dibandingin ke anak gitu. Jadi seakan-akan kita berutang gitu. Kalau misalkan papa bilang, kamu kan udah papa sekolahin, dah itu kan kewajiban sebagai orang tua. Aku sebagai anak kan nggak bisa milih ketika aku mau dilahirin gitu kan. Kalau misalkan aku disekolahin papa ya itu tanggung jawab papa. Kalau misalkan papa selalu ngungkit, aku udah nyekolahin kamu, aku udah biayain kamu, ya itu ada tanggung jawab orang tua. Itu nggak apple to apple. Emangnya apa mungkin itu? Pernah papa ngungkit kayak gitu? Dan kalau kamu gimana? Aku udah sependapat sama kakak, ya bener kayak gitu nggak bisa apalagi kayak membandingkan comparing masanya kita sekarang sama masa mama papa dulu. Kayak mama papa bilang dulu mama papa sekolah disambi sama jualan daging gini. Ya udah itu zaman papa mama dulu gitu. Kalau sekarang Mungkin kayak dulu kalau papa dulu ke sekolah naik sepeda, terus sekarang naik sepeda nggak mau. Iya beda gitu kan. Iya beda. Papa dulu pakai sepeda karena nggak bisa nggak mampu untuk punya motor gitu karena orang tuanya nggak bisa memfasilitasi. Nah sekarang kita kalau misalkan keadaannya adalah memang papa hanya memberikan sepeda untuk fasilitas kita ke sekolah, menurut aku ya aku akan ya udah naik sepeda gitu. Tapi nyatanya adalah kita punya. iya gitu Tapi kalau mereka berkecukupan yang nggak gitu. punya gimana? Mereka yang nggak, teman-temanku yang memang kurang, mereka ke sekolah naik apa? Naik angkot. Mereka ke sekolah naik angkot. Orang-orang punya porsinya sendiri-sendiri untuk gimana cara mereka memberlakukan anak-anaknya gitu. Kalau misalkan papa afford buat itu, ya kenapa enggak? Kenapa harus papa compare sama papa? Ya ini kan semuanya kan berkembang kan. Orang tua itu kan juga belajar menjadi orang tua, iya kan? Apalagi dulu papa baru punya anak satu, punya anak Luffy, kemudian punya anak Dilan, punya anak Jam, itu kan terjadi pembelajaran terus-menerus kan. Ya mungkin dulu papa pernah mengatakan seperti itu karena papa belum belajar. Tapi kemudian kesini kan papa terus belajar kan bagaimana mengerti anak, bagaimana belajar terhadap anak kan gitu. Sekarang kalau bayangan ke depan nih Dilan, kenapa kok berhenti nge-vlog? Padahal itu kan bagus vlog-vlognya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin itu ada banyak banget alasan. Semakin dewasa itu semakin sadar sama diri sendiri ya. Maksudnya dulu itu nge-vlog itu kayak nggak ada. Iya kan waktu kamu SMP kan kamu malah nari-nari. Iya kan, karena dulu nggak ngerti. Maksudnya dulu ya udah for fun, konten aja gitu, nge-vlog aja. Tapi kalau semakin gede, ngerasa esensi dari aku buat konten itu apa sih? Value yang bisa orang-orang dapat ketika nonton vlog aku tuh apa sih? Semakin besar Kan aku berarti bilang kan kayak sekarang gitu. kan bisa dipikirin kan? Iya. Bikin konten yang sesuai dengan jurusan kamu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak kan bisa. Iya, memang bisa sebenarnya. Cuma kayak merasa belum layak, belum pantas aja untuk membicarakan itu. Makanya aku juga di TikTok paling cuma nge-stitch video-video orang untuk beropini aja, bukan untuk yang mengajari, menggurui orang-orang dengan ilmu yang aku punya. Sekarang, menurut Lupi, bisa nggak seorang remaja itu beropini? Opini bebas itu yang seperti apa sih? Apakah bebas itu kemudian tidak ada batasannya? Atau bagaimana? Opini yang bebas, yang demokratif itu yang gimana? Sebenarnya Ya. kalau untuk beropini itu nggak ada ketentuan umur ya, siapa aja bisa beropini. Mau anak kecil pun dia juga punya opininya sendiri-sendiri. Cuma memang untuk ngomongin opini itu kan berkaitan dengan pemikiran ya. Pemikiran aku yang sekarang dengan pemikiran aku 2 tahun ke depan pun pasti akan berubah. Begitu pula opini yang aku sampaikan gitu. Yang pertama adalah nggak semua orang tahu gimana caranya beropini dengan baik dan benar. Yang pertama adalah kita harus nentuin kita mau beropini itu disampaikannya ke siapa, audiens kita siapa gitu.
Tapi Tujuan kita tuh siapa? opini bebas itu tetap ada batasannya kan? Tetap ada batasannya. Ya, makanya kita lihat audiens kita siapa dan kita menentukan opini yang kita lontarkan itu dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu yang akan kita tuju itu. Harus ada ketakutan nggak? Takut kalau dihujat, takut kalau di apa gitu. Itu hal yang wajar sih. Karena kalau kita beropini, pasti ada pro dan kontra. Itu adalah hal yang wajar. Nah, kalau kamu berani nggak beropini bebas? Berani, aku kan ngikutin itu di TikTok. Kayak aku selalu kalau misalnya ada kasus-kasus di TikTok gitu ya, aku stage videonya, aku beropini tentang dari sudut pandang aku sendiri di TikTok. Audiens aku buat siapa? Audiens aku ya buat untuk remaja-remaja gitu. Nah kalau seandainya nanti ada pro dan kontra, itu buat aku bukan menjadi sebuah masalah. Karena kalau misalkan hidup itu pro-pro aja, justru aku malah nggak belajar. Kalau misalkan ada yang kontra, berarti kan ada yang bertolak belakang sama aku. Aku bisa tahu nih, kenapa dia bisa bertolak belakang opininya sama aku. Jadi aku bisa research, dan kalau ternyata opini yang bertolak belakang sama aku itu lebih masuk akal, aku jadi belajar kan dari situ. Nah, kalau ada hate speech, kemudian ada haters gitu, perlu ditanggepin nggak? Kalau aku, karena aku dari SMP udah punya haters, dari SD bahkan aku punya haters. Kalau dia nge-hate aku itu nggak masalah, karena setiap orang itu punya hak untuk membenci atau membenci seseorang. Aku nggak bisa memaksa orang untuk suka sama aku, karena itu adalah diri mereka sendiri kan. Tapi aku paling nggak suka kalau misalkan haters itu udah nyampe nyentuh keluarga. Ya itu, aku kalau misalkan aku yang di-hate itu nggak masalah, tapi kalau misalkan nyampe keluarga aku nggak bisa. Nah, Luffy pesan sama teman-teman yang masih remaja untuk tidak takut beropini. Untuk teman-teman lagi nonton dan merasa punya pemikiran yang bagus untuk disuarakan, jangan pernah takut untuk menyuarakan suara kalian, karena kalian gak akan tahu kemampuan kalian ketika kalian itu gak buka suara. Jadi kalau misalkan ada yang suka atau gak suka, itu sebagai tolak ukur kalian untuk melihat kemampuan kalian beropini. Bilang sekarang, supaya nggak takut beropini. Kalau dari aku pribadi, cari lingkungan yang emang benar-benar suportif, karena itu membantu banget. Kalau misalkan kalian punya teman-teman yang suportif, keluarga yang suportif, kalian itu di situ dipicu untuk berkembang. Ketika kalian sudah berada di lingkungan yang tepat, kalian bisa berkembang dengan cara bersuara, dan suara-suara kalian ini bisa dikritik sama lingkungan sekitar kalian. Dan kalau misalkan lingkungan itu suportif, mereka itu akan mengkritik dengan saran-saran yang membangun, sehingga kalian akan bisa terus berkembang. Sahabat Patra, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Tema-tema quarter life crisis akan kami usung dengan menggali kegalauan masa remaja. Lupi dan Bilan, say kepada penonton semuanya, dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih sudah bersama saya Gong WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.